Pemirsa, sambil kita menunggu penetapan Capres dan Cawapres yang akan nanti diumumkan oleh KPU tanggal 13 November, tapi kita tahu bahwa politik tidak berjalan di ruang hampa. Manuver-manuver bahkan juga safari politik dan masing-masing baca pres dan juga baca pres sudah dilakukan. Sekarang kita akan spesifik untuk melihat Jawa Tengah. Banyak mengatakan itu merupakan kandang banteng, tapi tampaknya Prabowo dan juga Gibran pun gencar melakukan safari politik. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Apakah Gibran dapat melenggang mulus pemirsa, sementara kita tahu bahwa Ganjar Pranowo optimis untuk merebut suara terbesar di Jawa Tengah. Saya sudah bersama dengan narasumber saya di sini, Mas Pangi Syarwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam Mbak Caca. Ya, sendiri di sini karena saya juga punya narasumber yang akan saya tanya-tanya di malam hari ini pemirsa. Dua narasumber saya lewat sambungan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Wihadi, bahkan juga Bang Andreas Paria. Selamat malam semuanya. Malam Caca, Ya. malam Pak Wihadi. Malam Bang Andreas, malam Pak Wihadi. Mas Panggi. Baik. Malam Bang Andreas. Saya ingin ke Bang Andreas terlebih dahulu. Bang Andreas, ini pertanyaan pertama, mohon maaf kalau nyelekit. Sebenarnya Jawa Tengah itu masih kandangnya banteng atau cuman mitos ini? Karena Gibran ini gencar sekali ya lakukan safari politiknya, kayaknya optimis seperti apa? Ya kalau bilang kandang banteng itu dari tahun 55. Itu pemilu pertama di Indonesia. Jawa Tengah itu merupakan ya basisnya PNI. Kemudian selama Orde Baru, di mana PDI waktu itu ya ada di dalam politik represi Orde Baru, Soeharto. Tapi ya banteng itu selalu mempunyai kursi. Apalagi ketika tahun 87 ketika Ibu Mega mulai turun ikut di dalam pemilihan DPR legislatif pada waktu itu. Langsung suara PDI waktu itu melonjak drastis. Begitupun ya pemilu-pemilu selanjutnya gitu. Sehingga ya betul bahwa ada Pak Jokowi, ada Pak Mas Gibran yang yang adalah wali kota gitu. Tapi Pak Ganjar juga punya rekor yang panjang. Beliau 2 periode menjadi wakil rakyat dari Jawa Tengah, kemudian menjadi gubernur di Jawa Tengah dengan sekian banyak prestasi yang sudah dilakukan untuk masyarakat Jawa Tengah gitu. Sementara kalau bicara Pak Jokowi, tidak semudah kita mentransfer suatu elektoral dari bapak ke anak gitu. Saya kira masyarakat ini cukup cerdas, apalagi masyarakat Jawa Tengah yang kritis melihat politik, bahwa apakah apa yang dilakukan oleh bapaknya itu akan bisa dengan begitu saja pindah ke anaknya gitu. Tentu ya masyarakat juga akan lihat gitu bagaimana perjalanan politik, bagaimana pengalaman, track record dari masing-masing figur ini gitu. Dan yang menjadi capres itu adalah Pak Prabowo, bukan Mas Gibran gitu. Sehingga saya kira nanti Pak meskipun di kampanye pembukaan tadi Mas Gibran dengan begitu gagahnya menyatakan Pak Prabowo jangan takut saya udah ada di sini gitu. Tapi yang capres itu tetap Pak Prabowo gitu. Oke, sekarang saya ingin ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, ada aspek historis Soekarnoisme di Jawa Tengah. PNI cikal bakal PDIP juga kuat di Jawa Tengah. Itu artinya apa? Bagai punuk merindukan bulan dong kalau katanya Gerindra mau menang mutlak di Jawa Tengah. Ini seperti apa? Jadi begini, kita melihat pada tahun 2019 pemilu itu Pak Prabowo mendapatkan 20%. Dan itu kita melihat bahwa Pak Jokowi pada saat itu mendapatkan 10%. Nah, dari situ kita melihat bahwa Pak Prabowo sudah modal suara 23% Jawa Tengah. Nah, kemudian kalau kita melihat saat ini, pemilih yang ada di Jawa Tengah itu
itu 50% adalah di golongan milenial dan Gen Z. Dan dalam hal ini tentunya mempunyai idola. Nah, idolanya adalah salah satunya adalah Mas Gibran. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Gibran seperti Cawapres pada saat pertemuan Jawa Tengah yang kita dengarkan tadi, saya melihat bahwa ada optimisme bahwa yang namanya Jawa Tengah itu memang akan menjadi satu battlefield yang nantinya. Dan saya rasa satu hal yang kita lihat di sini adalah bagaimana Mas Gibran sebagai representasinya mempunyai pemilih-pemilih yang ada di Jawa Tengah dan populer di Jawa Tengah. Dan saya kira dengan kondisi demikian, dengan modal 22% saja, kemudian ditambah dengan suara daripada Mas Gibran, dan ya kalau misalnya mau ditambah lagi suara daripada yang pemilihnya Pak Jokowi, Pak Wihadi akan bertambah. Pak Wihadi, maaf saya potong Pak Wihadi. Audio Bapak sedikit terganggu di saya, jadi saya tidak dapat mendengar suara jelas. Nanti kita akan ulangi lagi ya. Saya akan tanya dengan pertanyaan yang sama. Nanti kita perbaiki dulu komunikasi dengan Pak Wihadi. Mungkin saya tanya saja ya kepada nanti Mas Pangi Syarwi. Jadi sebenarnya siapa ini bagai pungut merindukan bulan? Seakan-akan semua optimis memenangi suara di Jawa Tengah. Oke, satu dengan Soekarnoismenya, PNI, dengan PDIP-nya. Tapi juga kansnya Gibran lewat Pak Jokowi juga cukup besar di Jawa Tengah. Sesaat lagi. Kata saya langsung, Cak. Oke, sekarang saya akan tanya kepada Mas Pangi Syarwi di sini. Jadi siapa yang pungut merindukan bulan di sini? Siapa yang terlalu optimis memenangi Jawa Tengah? Tampaknya dua-dua mengklaim hal yang sama. Iya, ini kan sebetulnya adalah akan ada pembelajaran. Ya. Apakah betul Jokowi efek kuat di Jawa Tengah atau PDIP efek? Jadi menurut saya ini pertarungan kuncian antara personalisasi kandidat, yaitu Jokowi efeknya, dengan pertarungan partai ID, ideologinya PDIP. Kalau kita iris kan PDIP itu punya platform, punya ideologi, punya programatik. Nah, kemenangan di Jawa Tengah itu, Cak, 2 kali pemilu, di rematch 2014-2019, itu karena combine, mix antara Jokowi efek ditambah mesin partainya. Nah, itu membuat 2 kali pemilu tidak bisa dikalahkan, kuat. Nah, sekarang antara Jokowi efek mau dipecah kongsi, adu gerobak gitu dengan mesin partai. Nah, inilah waktu yang paling tepat bagi PDIP membuktikan partai ID di Jawa Tengah itu, Cak, itu angkanya 13%. Jadi angka-angka rata-rata skor di Indonesia paling tinggi itu Jawa Tengah. Partai ID orang yang merasa dekat dengan partai baik secara ideologis maupun secara psikologis. Artinya bisa dia kader, simpatisan atau anggota biasa. Nah, efek Soekarnoisme? Nah, itulah yang kemudian ada istilah lucu, misalnya kalau dipenggal lehernya orang di Jawa Tengah, tertulis 3 hal. Ada Soekarno, ada PDIP, ada Megawatinya. Darahnya ya? Darahnya begitu. Jadi luar biasa. Itu yang kemudian challenge bagi Pak Jokowi, apakah ini bisa mengubah mazhab lama ini? Karena misalnya kalau dalam pemilihan gubernur, elektabilitas yang rendah seperti Mas Ganjar, atau dulu ada Bu Sri atau yang lain-lain, itu tidak pernah ada sejarah, itu jagoan gubernur Jawa Tengah itu, meskipun elektabilitas rendah, nggak pernah ada istilah kalah. Siapapun yang diusung oleh PDIP selalu menang. Itu menandakan memang secara data saya statistik, itu secara nasional, alasan orang memilih calon presiden dan wakil presiden, 67% adalah center of candidate, Cak. Jadi alasan orang memilih calon presiden itu dominan karena figur capres dan cawapresnya. Itu secara nasional angka-angkanya rata-rata. Tapi faktanya di Jawa Tengah itu justru berbeda. Alasan orang memilih calon presiden dan wakil presiden justru partai pengusung menjadi pertimbangan angkanya 30%. Berarti ini berdasar dong Mas Pangi ya mengenai survei bahwa Ganjar Mahfud bisa merauh 50,8% di Jawa Tengah dan juga DIY karena kekuatan tadi. Ya, survei saya 2 Agustus kemarin, Jawa Tengah itu Ganjar 53%. Kemudian Prabowo 24%, Anies 15%. Itu di Agustus kemarin. 3 calon presiden ya. Ini Jawa Tengah ya. Ini Jawa Tengah. Nah, konteks ini, Cak, makanya tadi apakah betul orang di Jawa Tengah itu memilih calon presiden dan wakil presiden preferensinya adalah partai pengusung? Atau orang memilih di Jawa Tengah itu adalah personalisasi kandidatnya, figur center of kandidat capresnya. Profil tokohnya. Nah, ini yang di-challenge. Nah, bagi Bu Mega ini waktu membuktikan
pembelajaran Ya. untuk Pak Jokowi bahwa Jokowi efek tidak ada pengaruh Jawa Tengah. Ya. Tetap ada mesin partai, tetap partai Edi kuat. Dan jangan lupa yang kedua, Cak, begini. Jumlah suara yang dikumpulkan seluruh partai pengusung dengan jumlah yang dikumpulkan suara pribadi personal calon presiden itu masih besar jumlah suara yang dikumpulkan pribadi calon presiden dibandingkan seluruh partai pengusung kalau dijumlahkan totali suaranya. Oke. Artinya memang kotel efek dari center of kandidat Baik, atau figur tahan dulu. capres masih besar. Oke, sekarang saya akan tanya kepada Pak Wihadi karena tadi sedikit terganggu komunikasi saya dengan Pak Wihadi. Ini mudah-mudahan komunikasi saya bisa lancar ya. Pak Wihadi, bolehlah dijawab sekaligus juga dijahit dengan apa yang dikatakan Mas Pangi. Orang Jawa Tengah itu kalau dilihat darahnya ada Soekarno, ada Megawati. Kok optimis sekali Gerindra mau menang mutlak di sana? Ya, jadi kembali saya katakan bahwa sekarang ini Jawa Tengah ada 50% pemilih muda, pemilih milenial dan Gen Z. Nah, saya kira dalam hal ini perlu diperhatikan juga milenial dan Gen Z itu apakah nanti sama dengan darahnya yang seperti yang generasi yang sudah tua. Jadi karena bagaimanapun sekarang anak-anak muda ini mempunyai pemikiran yang lain dan mempunyai idola yang lain, dan saya kira hal tersebut adalah merupakan satu hal yang perlu kita pastikan dalam 2024. Jadi saya kira dalam hal ini perlu kita sampaikan bahwa bagaimanapun juga Pak Prabowo pada saat pemilihan itu 22%, dan kita kemudian ada modal daripada partai pengusung. Kemudian juga kalau kita melihat ada figur daripada Mas Gibran dan juga didorong juga oleh mungkin orang yang pemilih Pak Jokowi. Nah, perlu diingat bahwa pada saat pemilu pilkada gubernur, Ganjar itu hampir-hampir aja kalah dengan calon daripada kita, Pak Sudirman Said dengan Ibu Ida. Nah, saya kira itu sudah membuktikan bahwa bagaimana Ganjar di Jawa Tengah itu apakah memang mempunyai kekuatan daripada kekuatan suara yang memang cukup baik. Dan saya kira hal itu tersebut menjadi barometer kita semuanya. Jadi saya kira dalam hal ini kita melihat bahwa apa yang menjadi kemungkinan 2024 itu karena ada pemilih-pemilih muda, dan juga kemudian juga di sini ada pergeseran yang kita melihat bahwa bagaimana pemilih muda itu memandang pilpres ini. Jadi saya kira pilpres ini lebih pada masalah figur, dan kita melihat juga kita sadar bahwa itulah yang kita memang dorong untuk bagaimana Mas Gibran sebagai representasi anak muda yang bisa menjadi pemimpin bangsa ke depannya. Pak Wihadi, berarti itu artinya, itu tandanya kenapa akhir-akhir ini beberapa minggu yang lalu ini Gibran diturunkan untuk melakukan safari politik di Jawa Tengah. Karena ingin merebut suara itu lewat dari Gibran, kita tahu bahwa relasinya dengan Pak Jokowi seperti itu. Ya, kita tidak bisa pikirin, memang Mas Gibran adalah berasal dari Solo dan wali kota Solo dan populer di Jawa Tengah dan Solo. Dan jangan lupa juga bahwa kepala-kepala daerah dari partai pengusung kita ke koalisi Indonesia Maju, yaitu Partai Golkar, itu banyak juga pemilih-pemilih Golkar yang ada di Jawa Tengah. Dan saya kira kita tahu bahwa pada saat zaman Orde Baru, itu kita melihat bahwa Golkar juga cukup kuat di Jawa Tengah. Kan memang kita tahu juga bahwa yang namanya pada saat itu Golkar masih mendominasi, dan saya kira itu masih belum juga hilang apa yang menjadi kekuatan Golkar di Jawa Tengah. Jadi saya kira ini adalah merupakan modal-modal kita, dan saya kira kita semuanya ada 3 capres. Dan ketika di sini kita juga melihat di sini ada potensi juga daripada pasangan Anies Mohaimin juga, dan kita mungkin akan berbeda suara dari kita. Jadi saya kira kalau kita bagi 3, kemungkinan kita masih keunggulan itu dan dapat memenangkan Pak Prabowo. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Andreas lagi. Bang Andreas, bahwa kita tidak bisa muluk-muluk melihat ini dari faktor historis Soekarnoisme, PNI cikal bakal PDIP di Jawa Tengah, tapi juga ada faktor lain, Jokowi effect. Tampaknya menurunkan Puan sebagai jurkamnya di Jawa Tengah, jangan-jangan nggak efektif nih. Ya, tidak bermaksud juga menjadi jumawa gitu. Tapi tetap kerja mesin partai dan konsolidasi yang terus-menerus dilakukan teman-teman di Jawa Tengah, dan saya kira orang masyarakat di Jawa Tengah juga bisa memilah gitu antara kader dan kemudian ya mereka yang meninggalkan partai dengan ya cara yang begitu saja gitu. Artinya apa yang pernah terjadi juga misalnya dengan Ibu Rustri Ningsih waktu itu gitu. Itu
kemudian ketika peralihan dari Mas Ganjar, dukungan ke Mas Ganjar, sebelumnya ke Pak Bibit gitu. Jadi memang ya memang Jawa Tengah ini punya case yang unik buat PDI Perjuangan karena ya itu tadi gitu. Tapi juga tidak berarti bahwa dengan demikian teman-teman ini kemudian merasa bahwa sudah menang tanpa harus bekerja. Tapi yang saya tahu dan teman-teman di Jawa Tengah itu sangat militan gitu, dan mereka paham akan disiplin dan bagaimana komando dari partai untuk memenangkan Mas Ganjar. Oke, baik. Sekarang mungkin saya ingin kembali mengecek kepada Pak Wihadi. Pak Wihadi, bisa saya cek lagi komunikasi dengan Pak Wihadi karena tadi sedikit terganggu ya. Lantas Pak Wihadi, selain menerjunkan Gibran untuk meraih suara di Jawa Tengah, lantas ada strategi apa saja? Karena kita tahu bahwa kalau soal turun-turun ke wilayah, ke basis suara atau ke daerah di ada Jawa Tengah, Pak Ganjar juga melakukan hal yang sama. Ya, saya kira semuanya kita bekerja keras di daerah Jawa Tengah. Saya kira ini adalah menjadi daerah yang kita katakan battlefield antara Ganjar dan Pak Prabowo di Jawa Tengah. Jadi ini memang dua inilah yang mempunyai potensi untuk pertarungan Jawa Tengah. Memang berbeda dengan Jawa Tengah. Saya kira Mas Gibran dalam hal ini tentunya juga mempunyai nama generasi muda yang ada di Jawa Tengah. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu sesuatu hal yang memang harus dilakukan karena bagaimana juga Jawa Tengah adalah merupakan basis. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Gibran juga demikian. Jadi saya kira ini kita semuanya bekerja dan semua daripada mesin partai kami sudah bekerja, relawan-relawan kami sudah mulai bekerja dan mudah-mudahan dengan kita ya bisa memberikan suatu hasil yang maksimal untuk Jawa Tengah. Baik, ya ditahan dulu Pak Wihadi, nanti saya akan tanya juga kepada Mas Panggi yang bisa memenangi suatu wilayah memang tidak hanya dari elit partainya, kepala daerah ini juga memegang peranan penting. Kita tahu ada belasan kepala daerah dari partai PDIP di Jawa Tengah, tapi banyak yang juga sudah PJ ini. Apakah mempengaruhi? Sesaat lagi. Ya pemirsa, kalau saya kutip apa yang dikatakan KPU mudah-mudahan tidak direvisi ya. Di 2018 kepala daerah bisa jadi tim ses asal bukan ketua. Itu artinya bahwa PDIP 2 tahun yang lalu sempat ada statement. Kita optimis Jawa Tengah menang karena punya 17 kepala daerah. Tapi 4 diantaranya PJ. Ini berarti kan sumber kekuatan untuk mendulang suara ini kan berkurang Mas Panggi. Bagaimana? Iya memang kita punya PJ memang PLT terlama di Indonesia kan. Selama ini kan hanya 6 bulan, sekarang bisa 3 tahun. Jadi sumber kekuasaannya itu kan memang ada irisan kekuatannya ada. Karena dulu sumber kekuasaan legitimasi PJ kan dipilih rakyat langsung. Sekarang ditetapkan oleh presiden dan gubernur. Artinya sumber kekuasaannya jelas ya. Apakah kemudian itu garis komando atau garis putus-putus atau dianggap ya oleh presiden tidak boleh miring-miring, harus netral. Konteksnya harus lurus. Tapi omongan presiden juga bisa salah kita memaknai kan, kayak emak-emak hari ini sennya ke kanan beloknya ke kiri. Jangan kan, gitu. dong ini indir saya juga emak-emak. Tapi maksudnya PJ ini memahami bahwa dia netral. Ya. Nah, artinya sekarang kalau misalnya 17 PJ 17 kepala daerah yang kader PDIP. Nah, sekarang anggaplah 4 sudah PJ. Gubernur juga sudah PJ. Apakah kemudian mereka akan bisa mengubah peta elektoral? Kemampuan mereka, tetapi kan memang nggak mudah ya, kan dibilang oleh presiden tidak bisa intervensi itu tidak mudah, apalagi kan yang namanya garis birokrasi itu Cak dari PJ sampai kepala dinas itu kan latar belakang background juga beda-beda, belum tentu itu satu komando gitu, nggak gampang karena apa yang dibilang presiden mungkin itu benar juga, bisa juga itu menyindir juga bahwa nggak mudah loh intervensi termasuk PJ untuk mengintervensi hasil pemilu gitu, apalagi jadi tim sukses mungkin bisa Cak, tapi apakah itu bisa jadi mesin? Belum tentu. Karena PJ itu ya terbatas juga kan. Tapi kemungkinan ada dong, bisa ada. Karena juga ada latar belakang Cak, kenapa PJ ini banyak hari ini, fenomena menarik. Apakah ada keuntungan elektoral?
Oke. Karena ini PJ terlama loh kita Baik, punya. ya. Bagaimanapun juga kalau kita ambil dari sisi positifnya bahwa sarana kekuatan, sumber kekuatan dari PDIP untuk meraih suara di Jawa Tengah dengan memenangi kepala daerah, punya kepala daerah PDIP ini sedikit berkurang. 4 diantaranya PJ. Bang Andreas seperti apa? Belum lagi mengenai dugaan-dugaan mengenai kepala daerah yang PJ tadi ya. Boleh dijawab? Ya, dugaan bisa saja dan Presiden juga menyampaikan untuk tidak melakukan intervensi gitu. Cuma ya memang betul saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Pangi maupun Caca bahwa kita tetap perlu mewaspadai untuk tidak terjadi intervensi dengan menggunakan kekuasaan untuk ya terlibat di dalam proses pileg ya proses pilpres nanti gitu. Hal yang juga ya apa yang baru kita perhatikan, apa yang baru kita tonton di dalam drama di MK itu jangan sampai juga terjadi di dalam proses pemilu. Karena justru sekarang satu hal yang terjadi di masyarakat kita muncul kecurigaan, curiga untuk hal-hal yang sifatnya tadinya kita yakini apa yang dikatakan itulah yang dilakukan gitu. Tapi ya dalam kenyataannya kan banyak di dalam pengalaman yang kita lihat itu tidak terjadi gitu. Sehingga ke depan ya mari kita sama-sama mengawasi proses ini gitu. Sehingga tidak terjadi intervensi dengan menggunakan kekuasaan tadi. Oke, boleh Pak Wihadi tidak bermaksud untuk menuduh ya, tapi ada beberapa anggapan masyarakat seperti itu. Kepala daerah yang PJ, sangkaannya kita tahulah ke arah mana, Pak Wihadi? Kita tidak melihat itu suatu hal yang mungkin bisa dianggap jadi totalitas atau totalitas. PJ ini kan memang kalau kita lihat adalah amanat undang-undang yang kita lakukan karena ada pilkada yang akan serentak. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa PJ ini kan menjalankan tugas. Jadi memang agak berbeda dengan kepala daerah yang memang dari awal melakukan pemilu, melakukan pilkada. Nah, saya kira hal ini tidak perlu dibesar-besarkan kalau kita melihat bahwa bagaimanapun juga PJ ini mempunyai kekuasaan yang terbatas. Jadi saya kira tidak kita harus memandang bahwa PJ ini pasti nanti akan tidak netral atau macam kasihan PJ nantinya kalau ini dilakukan belum sudah diputus seperti itu. Jadi saya kira perlu kita harus arif bahwa kita melihat bahwa pemilu ini adalah kita beradu program, kita sama-sama yang gembira, kita lakukan pemilu ini dengan pilpres maupun pilegnya, kita lakukan dengan senang hati, dengan gembira, dan tanpa kita harus melakukan back campaign dan juga tanpa kita berprasangka. Jadi saya kira kita harus melihat bahwa seorang PJ ini karena kan amanah daripada undang-undang juga, dan kita jangan kita melakukan satu tuduhan lah di awal-awal. Ya, kesian PJ itu nanti. Oke, Mas Pangi. Jawa Tengah ya Cak ya, itu ya. baseline-nya 15%. 57 itu artinya 57% suara nasional. Ya. Jawa itu 57% artinya 115 juta. Berarti 15% itu kalau solid memang ke Ganjar itu kan potensinya menang. Tapi sekarang kan ada kondisi split. Dan jangan lupa Cak, Jawa Tengah tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi, approval ratingnya itu 70%. Wow. Nah artinya yang puas dengan Pak Jokowi apakah automatically akan... Bukan puas dengan PDIP ya, nih ya? apakah yang puas dengan Pak Jokowi, dengan kinerja Pak Jokowi, dia straight ticket voting ke Mas Gibran. Atau justru split, artinya kesuksesan Pak Jokowi, kepuasan Pak Jokowi, belum tentu mereka automatically memilih Gibran. Ya. Itu soal kepuasan tadi. Maka oleh karena itu, kalau saya katakan, suara Pak Jokowi di 2019 kemarin kan 74%. Kemenangan di Jawa Tengah. Tapi itu adalah kombinasi kekuatan antara mesin partai dengan figur Jokowinya, Jokowi efek atau kutal efek tadi. Nah ini yang menarik untuk baseline Jawa Tengah. Nah kalau Jawa Tengah ini terbelah Cak, itu mungkin ada tren hari ini Ganjar turun, jangan-jangan karena persoalan di Jawa Tengahnya. Saya jadi nangkap pertanyaan untuk Bang Andreas. Bang Andreas, Gibran ketika mendatangi beberapa wilayah di Jawa Tengah, dia pasti akan jualan mengenai program-program sang ayah Pak Jokowi. Karena tingkat kepuasan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Pak Jokowi itu tinggi. Kalau PDIP punya jualan apa?
Ya Ganjar kan juga ke Gubernur Jawa Tengah dong. Oke, Dan apa yang dilakukan oleh Ganjar itu langsung ke masyarakat. Kalau baik. presiden kan masih ada satu tingkat di atasnya gitu. Sementara gubernur kan lebih langsung ke masyarakat. Dan juga tadi banyak kepala daerah. Tapi yang pasti bahwa hal yang berkaitan dengan partai ID dan struktur partai yang kuat di Jawa Tengah, dan juga banyak teman-teman relawan juga terlibat di dalam proses ya pileg pilpres ini, dan itu merupakan potensi dukungan yang ya kita harapkan dan kita yakin bahwa itu akan tetap menjadi potensi dukungan untuk Ganjar dan Mahfud. Oke. Pak Wihadi, menarik ini ya bahwa Gibran ini akan berhasil untuk skup Solo. Kalau dia pun jualan adalah jualan program ayahnya. Ganjar ini skupnya lebih besar, Provinsi Jawa Tengah. Banyak dong program-program yang bisa dijual, Pak Wihadi. Ya, saya hanya melihat bahwa Mas Gibran ini adalah idolanya generasi muda Jawa Tengah. Nah, ini kalau undang-undang bicara masalah idola kan berbeda. Ya kan, jadi saya kira Mas Gibran dengan prestasinya seperti Wali Kota Solo, tentunya semuanya juga berharap wakil daripada generasi muda yang bisa memimpin lebih baik, ya kan, yang juga mempunyai pemikiran-pemikiran dengan anak muda yang bisa nyambung. Saya kira ini adalah suatu pilihan bagi anak muda untuk memilih Mas Gibran. Jadi saya kira kalau kita bicara generasi muda di Jawa Tengah, tentunya sudah lintas daripada wilayah, saya kira bukan hanya Kota Solo saja, tapi sebagai mata dan tentunya generasi muda ini juga melihat bahwa kedepannya dengan terbukanya generasi muda untuk bisa menjadi suatu pemimpin, saya kira ini adalah merupakan hal yang diharapkan. Oke. Terakhir, Bang Andreas, apakah dengan langkah Gibran yang punya cukup mobilitas tinggi di Jawa Tengah ini bagaimana? Pak Ganjar akan melakukan hal yang sama atau mungkin lebih lagi? Atau jangan-jangan ya sudahlah ikhlas saja suara di Jawa Tengah dibagi dua, kita lirik daerah lainnya? Bang Andreas. Ya, Suruh ikhlas Bang Andreas, jadi ikhlas lah Bang Andreas. udah cukup lama urusan-urusan kayak gini. Artinya pemilih pilpres itu seluruh Indonesia pertama. Tapi bahwa basis di Jawa Tengah itu harus tetap dijaga, tentu itu dilakukan gitu, dan menyusun agenda dengan kemudian mapping terhadap peta wilayah-wilayah yang menjadi target dan mana wilayah yang menjadi fokus. Nah, itu yang paling penting, dan itu ada di dalam kantong strategi masing-masing gitu, yang tentu tidak kita bicarakan di sini. Baik, jangan kasih bocoran, ada Pak Wihadi di sini. Terima kasih Bang Andreas, terima kasih Pak Wihadi, terima kasih Mas Pangi. Nanti kita akan buktikanlah sebenarnya istilah kandang banteng di Jawa Tengah ini memang akan betul-betul akan terjadi ataukah memang nanti akan berubah pemirsa menjadi sejarah baru. Kita tidak tahu, politik tidak terjadi di ruang hampa, segala mungkin terjadi. Ini sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan saya hadirkan usai jeda berikut.